Shalom jemaat Tuhan, salam sehat. Dimana pada hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita dapat bertemu kembali untuk dapat merenungkan firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini. Saudara yang terkasih, pada hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita akan membaca nanti kitab Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan tersebut kepada kita semua, saya rindu mengajak saudara-saudaraku dimanapun berada pada saat ini untuk bersatu hati, bersatu pikiran. Kita datang ke hadirat Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih beroleh kesehatan, hikmat yang senantiasa menyertai segala aktivitas dan hidup kami. Besar kiranya harapan kami Tuhan, kami menuangkan kerinduan dan isi hati kami. Kami selalu butuh akan pertolongan dan kuasa-Mu untuk menguatkan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami rindu untuk datang ke hadirat Tuhan. Sekiranya Tuhan berkenan melawat kami melalui firman Tuhan yang menjadi renungan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu yang banyak sekali kekurangan di hadapan-Mu Tuhan, agar senantiasa Engkau melayakkan kami untuk dapat menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah harapan dan doa yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebagai renungan kita pada hari ini, saudara-saudara, mari kita membuka Yohanes pasal 8 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut kepada kita, demikian firman-Nya. Perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai tema ketika kita merenungkan, menggumuli, mengimani firman Tuhan yang kami sampaikan, yaitu lakukanlah yang berkenan bagi Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, terkadang kita terikat oleh ego yang melekat di dalam diri kita. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan, itu terkadang menguasai akal, pikiran, bahkan kehidupan kita. Sehingga membuat diri kita lupa siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan apa tujuan kita hidup di dunia ini. Apakah kita menyenangkan diri kita?
atau menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, pada hari ini, sebagaimana ketika Yesus memberikan satu jawaban atas segala persoalan-persoalan yang terjadi, ketika dia bertemu dengan orang-orang yang selalu melihat kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa dilakukan oleh Yesus. Itu adalah pemikiran licik daripada manusia. Manusia tidak sadar siapakah Yesus dan bagaimana kehidupan Yesus hadir di dunia ini. Sebagai anak Allah, Yesus tetap menunjukkan sikap, citra dirinya, bahwa citra Allah tetap berkuasa atas kehidupannya. Saudaraku, pada hari ini, ketika Yesus berada di bait Allah, sebagaimana mestinya, dia hadir untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang yang selalu setia untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran daripada Yesus. Dia pergi ke bait suci, sehingga banyak sekali orang yang rindu untuk menerima pengajaran yang beliau berikan. Tapi pada saat ketika Yesus berada di tengah-tengah orang-orang yang dia ajar, yang terjadi adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang ke hadapan Yesus dengan membawa seorang perempuan yang kedapatan melakukan zina. Dia menempatkan perempuan itu di tengah-tengah orang banyak untuk dapat memberikan jawaban atas apa yang mereka inginkan daripada yang mereka lakukan di hadapan Yesus. Dengan berani dan lantang mereka berkata, "Oh Guru, Rabi, bagaimanakah pendapatmu ketika kami menemukan seorang perempuan yang berdosa yang melakukan tindakan zina? Menurut hukum Musa, orang tersebut akan dilempari memakai batu sehingga perempuan yang kedapatan melakukan zina tersebut mati oleh hajaran daripada manusia." Ini adalah salah satu perbuatan keji. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah seharusnya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, seharusnya mereka berada di bait Allah untuk mengajar orang-orang banyak. Tapi saat yang tepat yang mereka pakai bukan mereka pakai untuk mengajar kepada orang banyak, tapi yang mereka lakukan justru untuk menjaring ataupun menjerat apa yang Yesus lakukan. Sehingga mereka berpikir, mereka menguras tenaga mereka untuk dapat menjerat kesalahan Yesus sendiri dengan membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, diperhadapkan di tengah-tengah orang banyak. Bisa kita bayangkan, saudaraku, ketika perempuan yang kedapatan berbuat dosa dalam tanda kutip, dia sangat dipermalukan oleh kehadiran orang banyak. Demikianlah perlakuan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mempermalukan orang, seolah-olah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang saleh hidupnya. Tapi ternyata itu adalah tanggapan mereka sendiri. Karena apa? Kenapa mereka tidak memakai waktu seharusnya mengajar di bait Allah, tapi mereka justru keluyuran untuk dapat mencari satu hal yang bisa memuaskan keinginan mereka. Karena memang ketika mereka mengajar, motivasi yang utama bukan menyampaikan kebenaran firman itu, menyampaikan Injil itu, tapi mereka mengajar bagi orang banyak adalah untuk mencari popularitas, kehebatan dirinya. Sehingga ketika Yesus hadir bagi orang banyak, ketika Yesus hadir di bait Allah, sehingga popularitas mereka terancam. Perkataan mereka, pengajaran mereka mulai tidak ada yang merespon, bahkan tidak ada lagi orang yang percaya. Ketika Yesus tampil untuk memberikan pengajaran yang sesungguhnya, pamor mereka menjadi turun. Berarti mereka tidak terima oleh kehadiran Yesus. Mereka tidak mau disaingi oleh kehadiran Yesus di dalam kepemimpinan mereka. Mereka terganggu
Mereka tidak suka karena pengikut mereka semakin lama semakin banyak berkurang. Tujuan yang utama yang mereka lakukan adalah mereka mengajar orang banyak agar nama mereka dimuliakan, bukan nama Tuhan. Motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Yesus hadir untuk dapat melakukan satu tindakan, satu hal agar apapun yang dia lakukan berkenan bagi Tuhan, sang pemilik kehidupannya. Oleh karena itu ketika hal demikian terus dicerca oleh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka menginginkan jawaban apa yang Yesus berikan, sehingga mereka akan puas ketika Yesus mengatakan mereka sudah memiliki niat di hati mereka. Kalau nanti plan A jawab Yesus pasti akan begini, kalau nanti plan B jawab Yesus pasti akan kami lakukan. Tapi yang namanya manusia, pemikirannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kelakuannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, takkan bisa mengalahkan kuasa Tuhan melalui Yesus Kristus. Tapi apa jawaban yang diberikan oleh Yesus melalui nats kita pada hari ini? Baiklah kepada kamu semua, siapa yang tidak berdosa, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, dialah terlebih dahulu melempari perempuan ini. Walaupun kita lihat ketika begitu antusiasnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang kepada Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak, tapi Yesus santai. Yesus tetap memiliki komitmen yang pas untuk menjawab segala apa yang mereka butuhkan seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika Yesus mengatakan siapa di antara kamu yang tidak berdosa hidupnya, dialah terlebih dahulu melempari perempuan tersebut. Dan Yesus melanjutkan pekerjaannya menulis di atas tanah. Artinya pekerjaan Yesus tidak bisa dihambat oleh keinginan manusia. Tapi apa yang terjadi saudaraku ketika Yesus mengatakan lemparlah dahulu siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa? Ternyata ini adalah jawaban di luar dugaan para ahli Taurat dan Farisi. Sehingga apa yang terjadi mulai dari yang muda sampai yang tua satu-satu pergi meninggalkan perempuan yang berdosa tersebut. Sehingga Yesus kembali melakukan tindakan yang dia lakukan adalah kemana mereka semua? Kemana orang-orang banyak yang ada di sekeliling kita tadi? Artinya Yesus mengatakan, Yesus bagaimanapun banyaknya orang fokus tetap mengajar kebenaran firman itu. Dia tidak terhambat semangat, konsentrasinya untuk menyampaikan segala apa yang Tuhan kehendaki atas dirinya. Sehingga Yesus katakan, pergilah. Aku juga tidak akan menghukum engkau, tapi mulai dari sekarang, jangan lagi berbuat dosa. Saudaraku, sangat dalam arti dan makna perkataan Yesus yang terakhir. Artinya dari perkataan Yesus yang terakhir mengingatkan kita, mengajar kita agar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sekali-sekali mempermalukan orang yang sudah kedapatan berdosa. Tapi yang kita lakukan adalah justru membawa mereka agar mereka dapat meninggalkan perbuatan yang tidak baik tersebut. Menggiring mereka untuk bertobat, berteguk lutut di hadapan Tuhan, mengaku salah atas apa yang mereka lakukan, dan menunjukkan sikap yang baru dan hidup yang baru di hadapan Tuhan. Itu yang Yesus mau, itu yang diajarkan bagi kita. Oleh karena itu pada hari ini perlu kita mengingat kalau kita membaca kitab Roma pasal 3 ayat 10. Paulus pernah mengatakan, tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Tapi semuanya sudah melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Artinya jangan pernah kita menganggap lebih baik daripada orang lain. Seolah-olah ketika ada orang kita dapati melakukan tindakan kesalahan, kita adalah orang benar dan suci. Padahal tidak ada seorang pun yang benar perlakuannya di dalam mencari Tuhan. Artinya saya dan saudara bisa saja terjebak melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana ketika kita terjebak dalam perbuatan yang tidak baik.
Yang Tuhan mau adalah mulai saat ini lakukanlah yang berkenan bagi Tuhan seperti tema kita. Oleh karena itu saudaraku, dimanapun kita berada, jangan sempat posisikan diri kita untuk menghakimi, mengklaim orang lain. Tapi posisikanlah diri kita menjadi lebih baik dan membawa orang juga lebih baik. Karena itu adalah sifat dan hakikat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas rahmat karunia yang Kau berikan bagi kami. Nyatakan kami berhikmat di dalam menerima dan menjalankan firman-Mu. Kiranya setiap orang yang ditegur dan mendengar akan didikan-Mu Tuhan, menjadikan kami kembali dan berpaling kepadamu, dengan meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak baik Tuhan. Tapi kami mau hidup baru yang Kau berikan bagi kami, sebagai wujud keselamatan kelak bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.